Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Oriska Nurwi Jayantri dan Mbak Elza Rahmi Maharani. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil telaah jurnal kami, hasil kerja telaah jurnal kami, yang berjudul Penerapan Pendidikan Karakter pada Kegiatan Ekstrakurikuler Melalui Metode Pembiasaan, Penerapan Pendidikan Karakter di SD, Pengembangan Karakter Siswa Melalui Budaya Sekolah, dan melalui studi deskriptif di SD Amalia, Ciawi, Bogor. Kami menelaah jurnal menggunakan metode SQ3R, yaitu yang pertama dengan cara hasil survei dengan cara skimming meliputi judul jurnal, subjudul, sub-subjudul, istilah teknis, kata kunci, dan lainnya yang dianggap penting. Yang kedua, yaitu menemukan gambaran umum berdasarkan hasil survei terhadap tema, dan buat question atau rumusan pertanyaan yang ingin kita kaji lebih lanjut. Yang ketiga yaitu merumuskan pertanyaan-pertanyaan, lalu lakukan read, yaitu membaca keseluruhan secara kritis, kreatif untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah dirumuskan tadi. Kemudian yang keempat yaitu melakukan recite, yaitu menceritakan kembali hasil bacaan yang telah dikuasai terhadap tema yang dikaji tanpa melihat jurnal yang menjadi bahan rujukan. Kemudian yang kelima yaitu review, yaitu dengan cara meninjau ulang bacaan, kemudian identifikasi bagian mana yang sudah dipahami dan bagian mana yang belum dipahami. Kemudian yang keenam yaitu merekam hasil bacaan, yaitu membuat ringkasan dalam bentuk deskripsi yang menggambarkan keseluruhan isi buku atau jurnal yang dibaca dengan menggunakan kata-kata sendiri. Kemudian membuat peta konsep. Berikut penjelasan dari peta konsep jurnal-jurnal yang telah kita telaah. Dalam peta konsep ini membahas mengenai pendidikan karakter, yaitu yang pertama pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter merupakan upaya penanaman atau pembentukan kecerdasan seseorang dalam berpikir, penghayatan dalam bentuk sikap, dan pengamalan dalam bentuk perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang luhur. Kemudian yang kedua, tujuan pendidikan karakter. Pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan dan hasil pendidikan yang mengarah pada pencapaian pembentukan karakter atau akhlak mulia serta mulia peserta didik secara utuh, terpadu dan seimbang sesuai standar kompetensi lulusan. Kemudian dari pendidikan karakter tersebut bisa diterapkan melalui kegiatan ekstrakurikuler. Pengertian kegiatan ekstrakurikuler yaitu seperangkat pengalaman pembelajaran. Kegiatan ekstrakurikuler yaitu seperangkat pembelajaran yang memiliki nilai-nilai bagi pembentukan kepribadian siswa. Kemudian atau juga bisa disebut kegiatan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam pelajaran di bawah bimbingan pengawasan satuan pendidikan, bertujuan untuk mengembangkan potensi minat dan bakat, kemampuan kepribadian, kerjasama, dan kemandirian. Kemudian yang kedua, tujuan dan fungsi kegiatan ekstrakurikuler. Tujuan kegiatan ekstrakurikuler yaitu kegiatan ekstrakurikuler dapat meningkatkan kemampuan peserta didik untuk memiliki kecerdasan kognitif, afektif, dan psikomotor. Yang kedua, mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya. Kemudian fungsi dari kegiatan ekstrakurikuler yang pertama, pengembangan, yaitu untuk mengembangkan potensi bakat dan minat peserta didik. Yang kedua, sosial, yaitu untuk mengembangkan
yaitu untuk mengembangkan kemampuan dan tanggung jawab sosial peserta didik. Yang ketiga, rekreatif, yaitu untuk mengembangkan suasana rileks, menggembirakan dan menyenangkan bagi peserta didik. Yang keempat, persiapan karir, yaitu untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik di masa depan. Dari kegiatan ekstrakurikuler tersebut bisa menerapkan metode pembiasaan. Pengertian dari metode pembiasaan adalah suatu cara yang dapat dilakukan untuk membiasakan anak berpikir, bersikap, bertindak. Metode ini sangat praktis dalam pembinaan dan membutuhkan karakter anak dalam meningkatkan pembiasaan-pembiasaan dalam melaksanakan suatu kegiatan. Kemudian dasar dan tujuan metode pembiasaan yaitu salah satu cara yang dapat dilakukan dalam mengembangkan potensi dasar tersebut adalah melalui kebiasaan yang baik atau pembiasaan. Tujuan dari diadakannya metode pembiasaan adalah untuk melatih serta membiasakan peserta didik secara konsisten dengan sebuah tujuan sehingga benar-benar tertanam dalam diri peserta didik dan akhirnya menjadi kebiasaan yang sulit ditinggalkan. Kemudian yang ketiga, syarat pelaksanaan metode pembiasaan. Yang pertama, mulailah pembiasaan sebelum terlambat. Yang kedua, pembiasaan hendaklah dilakukan secara kontinu atau berulang-ulang, teratur, dan berprogram. Yang ketiga, pembiasaan hendaknya diawasi secara ketat. Yang keempat, pembiasaan yang pada mulanya hanya bersifat mekanistik, hendaknya secara berangsur-angsur dirubah menjadi kebiasaan yang tidak verbalistik. Kemudian yang terakhir, kelebihan dan kelemahan metode pembiasaan. Kelebihannya yaitu salah satunya dapat menghemat tenaga dan waktu dengan baik. Kemudian kelemahannya membutuhkan tenaga pendidik yang benar-benar dapat dijadikan contoh serta teladan bagi peserta didik. Yang selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Oriska. Penerapan pendidikan karakter selanjutnya yaitu nilai karakter yang diterapkan. Pihak sekolah atau guru dapat menambahkan atau mengurai nilai-nilai karakter sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut dan hakikat materi SKSD serta materi bahasan suatu mata pelajaran nilai karakter yang paling banyak diterapkan dalam sekolah tersebut. Penerapan dan konsep pendidikan karakter. Guru dan kepala sekolah menerapkan pendidikan karakter sudah cukup baik di SDN Duri Kepatiga dengan berlakunya kegiatan pembiasaan yang dilakukan oleh guru dalam penerapan pendidikan karakter siswa agar siswa dengan sendirinya terbiasa dengan kegiatan tersebut. Kemudian strategi dan tujuan guru dalam penerapan pendidikan karakter. Strategi yang digunakan setiap guru itu berbeda dan beragam seperti selalu mengingatkan siswa akan hal baik, memberikan teguran, memberikan contoh atau menjadi teladan kegiatan rutin atau pembiasaan, dan menumbuhkan kesadaran siswa Meskipun strategi yang digunakan setiap guru berbeda, tetapi tujuan yang diharapkan oleh guru tetap sama, yaitu menginginkan siswa dapat berubah dan memiliki karakter yang baik. Kemudian hambatan dalam penerapan pendidikan karakter. Pertama yaitu faktor dari guru berupa kurangnya waktu bersama siswa sehingga guru tidak bisa mengawasi siswa secara full. Yang kedua, faktor dari siswa itu sendiri yaitu berupa sifat cuek dan masa bodoh akan apa yang telah diajarkan guru. Yang ketiga yaitu faktor lingkungan, yaitu lingkungan keluarga dan tempat tinggal yang buruk terkadang sering sekali membuat karakter siswa menjadi buruk. Kemudian yang keempat, faktor orang tua siswa yang berupa kurangnya waktu dan perhatian mereka terhadap siswa tersebut karena sibuk bekerja, sikap cueknya orang tua terhadap karakter siswa sehingga tidak adanya tindak lanjut terhadap karakter yang telah ditanamkan guru kepada siswa. Kemudian metode komprehensif akan dijelaskan oleh Mbak Elza. Menerapkan pendidikan karakter melalui metode komprehensif yaitu meliputi inkulkasi atau inculcation, keteladanan, fasilitasi, dan pengembangan keterampilan. Yang pertama, inkulkasi, yaitu mengkomunikasikan kepercayaan disertai alasan yang mendasarinya.
memperlakukan orang lain secara adil, dan menghargai pendapat orang lain. Yang kedua, keteladanan. Keteladanan adalah salah satu cara yang efektif bagi proses pembentukan karakter, apalagi jika menyangkut masa kanak-kanak dan remaja. Kemudian yang ketiga, fasilitas. Pendidikan harus menjadi fasilitas dalam implementasi pendidikan karakter. Sekolah sebagai manifestasi pendidikan dituntut mampu menumbuh suburkan budaya dan nilai karakter. Yang keempat, pengembangan keterampilan. Keterampilan merupakan aspek pendidikan yang menyebabkan siswa mampu melakukan sesuatu dengan baik. Melalui keterampilan, peserta didik mampu mengimplementasikan cipta dan rasa terhadap sesuatu. Telah jurnal selanjutnya yaitu tinjauan tentang karakter. Karakter merupakan ciri khas seseorang atau sekelompok yang mengandung nilai, kemampuan, kapasitas moral, dan ketegaraan dalam menghadapi kesulitan. Kementerian Pendidikan Nasional mengemukakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa diidentifikasi yaitu agama, Pancasila, budaya, dan tujuan pendidikan nasional. Sedangkan karakter yang dikembangkan yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, dan bersahabat. Tinjauan tentang budaya sekolah. Salah satu sarana bagi pengembangan karakter siswa yaitu melalui budaya sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah, tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antar anggota kelompok masyarakat sekolah. Sedangkan cakupan budaya sekolah sendiri yaitu sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan, maupun interaksi sosial antar komponen di sekolah. Budaya tersebut melalui budaya harian, yaitu kegiatan harian berupa sholat duha, membaca Asmaul Husna, Iqra atau Syahadatain atau surat-surat pendek, dan membaca hadis atau pembinaan bahasa Inggris, kegiatan PTAQ atau baca tulis Al-Quran, dan pelatihan guru. Sedangkan budaya mingguan atau kegiatan mingguan ialah berupa upacara bendera, pramuka, dan olahraga. Sedangkan budaya tahunan dalam sekolah yaitu berupa PHBI atau peringatan Hari Besar Islam, MABIT atau Malam Bina Iman dan Takwa, dan santunan anak yatim. Karakter yang dikembangkan dari budaya sekolah tersebut ialah karakter disiplin, religius, rasa ingin tahu, cinta tanah air, dan peduli sosial. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Pak Elza. Cara menanamkan nilai karakter dalam bentuk kegiatan. Yang pertama, kegiatan rutin. Kegiatan rutin yang dilakukan siswa secara terus-menerus dan konsisten setiap saat. Misalnya, kegiatan upacara hari Senin, upacara hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan, piket kelas, sholat berjamaah, berbaris ketika masuk kelas, dan lain sebagainya. Yang kedua, kegiatan spontan, yaitu kegiatan yang dilakukan siswa secara spontan pada saat itu juga. Misalnya, mengumpulkan sumbangan ketika ada teman yang terkena musibah atau sumbangan untuk masyarakat ketika terkena bencana. Yang ketiga, keteladanan. Keteladanan merupakan perilaku dan sikap guru, tenaga kependidikan, dan siswa dalam memberikan contoh melalui tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi siswa lain. Misalnya nilai disiplin, kebersihan, dan kerapian. Yang keempat, kegiatan pengondisian. Pengondisian yaitu menciptakan kondisi yang mendukung keterlaksanaan pendidikan karakter. Misalnya, kondisi toilet yang bersih, tempat sampah, halaman yang hijau, dengan pepohonan, poster kata-kata bijak yang dipajang di lorong sekolah dan di dalam kelas. Demikian penjelasan dari kami. Saya kembalikan ke moderator. Sekian presentasi telaah jurnal kami melalui metode SQ3R. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.